Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai katalis. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan oleh reaksi itu sendiri. Pernyataan bahwa katalis tidak ikut bereaksi sebenarnya kurang tepat karena pada kenyataannya katalis ikut serta dalam proses reaksi, tetapi tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi penting untuk diingat bahwa katalis berperan meningkatkan laju reaksi, tetapi pada akhir reaksi katalis tetap seperti keadaan awalnya. Karena itulah katalis seakan-akan tidak ikut bereaksi. Sifat katalis. 1. Katalis berperan mempercepat reaksi, meningkatkan kecepatan atau laju reaksi. 2. Katalis tidak muncul di dalam persamaan stoichiometri reaksi, karena katalis bukanlah reaktan dan juga bukan produk. Hal berlaku secara umum, kecuali pada kasus reaksi autokatalisis. Katalis muncul di dalam mekanisme reaksi, serta muncul secara langsung maupun tidak langsung dalam persamaan kecepatan reaksi. Kuantitas atau banyaknya katalis tidak mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Seiring dengan berlangsungnya proses, pada kenyataannya, katalis dapat mengalami perubahan sifat-sifat kimia dan fisika secara irreversibel yang mengarah kepada terjadinya deaktivasi. Kuantitas atau banyaknya katalis tidak mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Seiring dengan berlangsungnya proses, pada kenyataannya katalis dapat mengalami perubahan sifat-sifat kimia dan fisika secara irreversibel yang mengarah pada terjadinya deaktivitas. Katalis enzim adalah katalis yang dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Mekanisme kerjanya dengan metode kunci dan gembok atau lock and key yang dipopulerkan oleh Emil Fischer. Contohnya, 1. Enzim amilase membantu menghidrolisis amilum menjadi maltosa. Yang kedua, enzim katalase menguraikan H2O2 menjadi O2 dan H2O. Yang ketiga, enzim lipase menguraikan lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Katalis mempunyai suhu operasi optimum. Keaktifan katalis dapat diperbesar oleh suatu zat yang disebut pemercepat katalis atau promotor. Pada reaksi-reaksi tertentu terdapat salah satu produk reaksi yang dapat berfungsi sebagai katalis untuk reaksi yang bersangkutan. Zat atau produk reaksi ini disebut autokatalis, sedangkan reaksinya bisa disebut reaksi autokatalis. Proses menaikkan laju reaksi dengan cara menambahkan katalis disebut proses katalisis. Berdasarkan fasenya, katalis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang satu katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang satu fase dengan zat yang dikatalisis. Katalis homogen sering disebut sebagai pembentuk senyawa. Katalis homogen umumnya bereaksi dengan satu atau lebih reaksi untuk membentuk suatu perantara kimia yang bereaksi dan membentuk produk akhir dalam suatu proses yang memulihkan katalis itu sendiri. Dan yang kedua adalah katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang tidak satu fase dengan zat-zat reaktan. Katalis tersebut memiliki fase yang berbeda dengan zat pereaksi dalam reaksi yang dikatalisis. Katalis heterogen biasanya digunakan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Katalis ini umumnya berupa zat padat yang terdiri dari logam dan oksida logam.
Inhibitor. Inhibitor adalah kebalikan dari katalis, yaitu suatu zat atau senyawa yang kerjanya memperlambat reaksi atau menghentikan reaksi. Sedangkan deaktivasi katalis yaitu proses katalis yang dapat mengalami perubahan sifat kimia dan fisika secara reversibel maupun irreversibel yang mengarah kepada terjadinya penurunan aktivitasnya. Saya yang mulai ini akan menjelaskan tentang mekanisme katalis. Katalis mempercepat reaksi dengan cara mendeteksi senyawa antara atom absorpsi dan yang direaksikan. Dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Untuk itu, katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Berikut merupakan grafik perbandingan antara reaksi yang menggunakan katalis dengan reaksi yang tidak menggunakan katalis. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi pada gambar di atas jelas terlihat bahwa proses reaksi pada reaksi yang menggunakan katalis menjadi berbeda dengan reaksi yang tidak menggunakan katalis. Energi aktivasi pada reaksi yang menggunakan enzim juga lebih rendah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan satu konsep penting yang dapat menerangkan pengaruh katalis terhadap laju reaksi, yaitu katalis menurunkan energi aktivasi suatu reaksi dengan cara membentuk tahap-tahap reaksi yang baik. Yang mengenai deaktivasi katalis. Katalis adalah hilangnya suatu aktivitas dari suatu katalitik. Deaktivasi katalis dapat mengalami perubahan sifat kimia maupun sifat fisika, secara reversibel atau bolak-balik maupun secara irreversibel tidak bisa bolak-balik, yang mengarah terjadinya kepada penurunan atau kehilangan suatu aktivitasnya. Ada peracunan atau poisoning. Yang kedua, pergerakan. Yang ketiga, penggumpalan atau sintering. Peracunan atau poisoning. Peracunan katalis merupakan deaktivasi katalis yang disebabkan oleh sejumlah kecil material tertentu dan berkaitan dengan absorpsi racun pada situs aktif katalis sehingga akan menghalangi proses absorpsi reaktan oleh katalis. Melanjutkan materi dari tema saya sebelumnya, seterusnya yaitu pergerakan. Pergerakan katalis disebabkan oleh pembentukan kokas dan pengendapan logam pada permukaan katalis yang terjadi pada situs katalis yang memiliki reaksi paling besar. Lanjut ke penggumpalan atau sintering, merupakan proses deaktivasi termal, yaitu proses fisik yang berkaitan dengan hilangnya penyebaran kristal logam pada katalis logam pengendap, penurunan komponen logam dalam katalis logam.